Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa? Senang sekali hari ini saya Sally Aulia Ramadhanti dapat menjumpai pemirsa kembali dalam dialog menyongsong Indonesia Maju. Dan hari ini tema kita tentunya sangat menarik sekali pemirsa, karena siapa sih yang tidak ingin tampil cantik dan juga menarik. Tapi di tengah maraknya tren perawatan juga skincare yang instan, berbagai produk kecantikan yang beredar di pasaran, kita perlu berhati-hati. Sebab di balik hasil yang cepat bisa saja tersimpan bahaya yang justru berdampak berbahaya, baik itu untuk kulit maupun untuk tubuh kita sekalipun. Nah, sore ini kita akan membahas dan mengupas tuntas dengan tema cantik instan, waspada bahaya permanen. Dengan narasumber yang kompeten tentunya sudah hadir bersama kita saat ini Dr. Yuli Kurniawati selaku Ketua ID Cabang Palembang. Selamat sore, Dokter. Kabar baik hari ini, Dokter? Luar biasa. Luar biasa. Kita nggak berdua aja nih, Dokter. Sudah ada juga saat ini Mbak Akwirina Leonora SSI Apoteker selaku Ketua Tim Fungsi Pemeriksaan Balai Besar POM Palembang. Kabar baik Mbak hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kita hari ini akan membahas yang sering dibahas oleh wanita-wanita nih, Dokter sama Mbak ya. Tapi kita sebelum itu mengundang pemirsa di rumah juga untuk berinteraksi bersama kami melalui telepon di 0711-311-454. Nah, mungkin kita akan mengawali pembahasan kita ke Dokter Yuli dulu terhadap Dokter, untuk saat ini yang terjadi atau yang paling marak terkait dengan perawatan maupun skincare tuh apa sih yang lagi ini viral? Jadi gini, sebenarnya masih klasik ya, karena masyarakat itu pengen tampil lebih putih, glowing, nah, tapi instan. Ya, nah, maunya cepat Dokter ya. Dan banyak sekali yang kita temukan ya, justru kita temukan efek samping dari penggunaan skincare, penggunaan kosmetik ya, walaupun baik yang kosmetik yang berupa perawatan ataupun kosmetik yang bersifat dekoratif. Oh iya. Jadi yang dekoratif ini seperti misalnya eyeshadow, blush on gitu ya, sifatnya dekoratif gitu. Kemudian juga yang sering juga nih, makin sering tuh akibat penggunaan skincare. Jadi skincare yang nanti mungkin dibahas ya, yang maksud skincare tuh sebenarnya batasannya bagaimana, harus seperti apa? Seringkali timbul dalam bentuk-bentuk misalnya wajah kemerahan, menetap ya, terus juga fleknya bertambah berat atau aknenya makin flare, makin bertambah banyak gitu ya, seperti itu. Oh, jadi memang sudah marak terjadi ya untuk yang instan-instan ini, Dokter ya? Iya. Oh, terutama di Kota Palembang juga sudah banyak ditemukan. Cukup banyak. Ya. Begitu. Nah, kalau dari Mbak Nora sendiri, Mbak, yang melihat mungkin produk-produk skincare maupun make up yang ditemukan di Kota Palembang atau Sumatera Selatan sendiri ini seperti apa saat ini? Iya, betul. Dari hasil pengawasan yang dilakukan oleh Balai Besar POM di Palembang selama kurun waktu beberapa tahun ini, untuk produk-produk kecantikan, terutama ini adalah krim-krim racikan biasanya. Itu yang masih banyak kita temukan, yang produk ilegal atau mengandung bahan dilarang. Jadi selama periode waktu 2 tahun terakhir ini, tapi memang kegiatan ini terus-menerus kita lakukan. Setiap tahun kita lakukan, dan ternyata di tahun 2025 ini dari hasil pengawasan kita untuk produk yang tidak memenuhi persyaratan malah meningkat menjadi 1 miliar lebih temuan pada tahun 2025. Dan ini menjadi tantangan tersendiri bagi kami di dalam pengawasan, khususnya adalah produk kosmetika yang memang berada di wilayah Sumatera Selatan, agar produk-produk ini jangan sebenarnya yang sampai ada lagi kali ya, Dok ya, yang ilegal, yang mengandung bahan dilarang, betul. Karena dampaknya sangat serius, bisa sangat serius bagi kesehatan. Tapi sebetulnya untuk dari persebaran dari make up maupun juga skincare yang ilegal ya, Mbak Nora ya, bisa dikatakan itu kenapa sih persebarannya itu cukup cepat di masyarakat? Iya, betul. Masyarakat kita dirasa masih belum cukup cerdas dalam memilih produk. Jadi pengennya dia produknya instan cepat nih, ya kan, mukanya umpamanya tidak putih ya, tapi minggu depan mau ke undangan. Benar kan? Terus nyari krim racikan di pasar yang murah, yang mengandung bahan dilarang, contoh mengandung merkuri. Iya, cepet banget putih, ya kan? Dalam waktu 1 minggu putih tuh, gitu ya. Tetapi
hal itu tentu saja tidak baik untuk kesehatan. Ya. Nah, kemudian masyarakat kita kurang cerdasnya adalah selain instan, mereka juga tergiur dengan harga-harga yang murah. Benar. Tidak bisa dipungkiri dengan tingkat daya beli masyarakat, tingkat pendapatan juga mempengaruhi hal tersebut. Atau juga masyarakat kita ini dia branded oriented. Dia menggunakan hanya brand itu saja. Gitu. Dia tidak mau brand lain. Gitu. Atau import oriented. Sekarang kan masyarakat kita terutama di kalangan anak muda kan itu kiblatnya kosmetik gitu, kecantikan itu kan Korea gitu ya. Iya, betul. Atau di Paris Korea. Seneng melihat yang putih-putih gitu. Nah, padahal masyarakat kita nih kulitnya nih sawo mateng, kuning langsat. Sudah Tapi cantik pengen ya, Mbak, ya? putih. Sehingga mereka berupaya bagaimana memperindah kulit, membuat kulit ini menjadi lebih lagi gitu ya. Nah, dengan cara-cara yang tidak rasional. Seperti itu ya, Mbak ya. Jadi Kurang lebih memang seperti itu sih, Mbak. penyebabnya banyak sekali ya tentunya untuk kebahayaan dari skincare dan juga permakeupan ini. Nah, kalau dari dokter sendiri, Dok, yang sering terjadi atau ditemukan produk seperti apa yang berbahaya di kecantikan sendiri? Iya, jadi sependapat ya dengan Bu Nora, karena sebenarnya yang sangat perlu dicerdaskan itu masyarakat gitu ya, jangan sampai salah arah. Dan ini memang penting sekali penyuluhan ya yang terkait dengan penggunaan kosmetik, bagaimana pemilihan kosmetik gitu ya, dan asalnya, kandungannya terutama ya, karena dari produk-produk yang kandungannya tidak dianjurkan atau justru toeng gitu ya, nggak boleh di konsumsi atau dioleskan atau dipakai, itu justru harus lebih ditingkatkan menurut saya. Dan bukan hanya untuk orang-orang tua, tetapi masyarakat mulai dari SMP, SD, dari SD loh. Iya, sudah ada yang pakai sering biasanya. sekali kita temukan ya. Jadi pasien-pasien umur 10 tahun, 11 tahun menggunakan kosmetik yang belum saatnya dia pakai. Oh, dan itu Gitu berbahaya, ya. Dok? Sekali, karena mereka kan sekarang gampang lihat aja Iya, gadgetnya iya. gitu ya, nanti dia pilih gitu yang kira-kira katanya kata influencernya yang baik Nah, gitu betul, ya. Dok. Itu sering dia. ditemukan. Terus jadi Aman untuk semuanya, benar, untuk anak-anak, untuk aman bumi gitu ya. katanya, Terus Dok ya. tadi ya instan dalam waktu seminggu 2 minggu cerah seperti itu ya, atau hilang semua masalah kulit. Nah, itu yang harus kita waspadai benar gitu ya. Jadi nggak mulai dari harus ke sekolah-sekolah gitu ya. Ke sekolah-sekolah itu juga harus mulai di edukasi. Jadi bukan artinya gini. Benar, jadi di beberapa sekolah itu sering ada razia kosmetik gitu ya. Razia kosmetik itu saya setuju. Karena mereka belum saatnya untuk menggunakan kosmetik ke sekolah, ya. Dan kemudian jenisnya juga ya gitu. Kadang-kadang kan ya kita nggak ngerti ya sama anak-anak sekarang gitu ya. Kecuali kalau misalnya dia harus pakai yang paling wajib nih ya, misalnya pembersihan wajah kan di rumah, tidak dibawa ke sekolah kan gitu misalnya. Kemudian juga penggunaan sunscreen karena memang sangat dianjurkan. Mulai dari anak-anak sampai orang dewasa, walaupun itu kita tidak langsung terpapar sinar matahari gitu ya, sunscreen itu dianjurkan. Nah, selebihnya dari itu gitu ya, sebaiknya untuk anak-anak remaja ke bawah itu harus dilihat dulu kebutuhannya, keperluannya gitu. Jadi memang perlu sekali ya Bu Nora ya, nanti kapan kita harus turun benar ke sekolah-sekolah gitu ya, bersama IDI, bersama Perdoski gitu ya, dan sekolah gitu. Jadi mungkin dinas pendidikan ya itu juga harus kita ajak untuk mengedukasi terutama untuk skincare dan juga makeup gitu ya, karena makin kesini kita tuh makin sering kelihat gitu. Ini anak-anak umur 10-11 tahun gitu ya, harusnya belum timbul ya. Artinya kita udah sering temukan akne gitu ya, jerawat yang sudah mulai prone, sudah mulai berat gitu pada anak-anak nih, bergeser gitu ya. Kemudian sudah mulai timbul
misalnya flek-flek gitu ya, mulai timbul bercak Jerawat-jerawat, kecoklatan iya. gitu. Padahal mereka harusnya tidak belum terkena seperti itu ya. Nah ini harus diperhatikan juga. Nah ini menarik sekali dokter ya, mungkin setelah ini kita akan bertanya terkait dengan umur berapa sih anak-anak itu bisa menggunakan skincare atau make up ini dok, tapi kita akan menjawabnya setelah jeda berikut. Dokter tetaplah bersama kami pemirsa. Informasi terbaru lengkap dan terpercaya setiap hari melalui program Berita Sumatera Selatan hari ini. Kami menyajikan berita hangat dari berbagai wilayah di Sumatera Selatan. Kebakaran lahan dan kebun dengan kobaran api yang cukup besar membakar kebun milik warga. Dikemas secara tajam dan berimbang. Tim gabungan dari Basarnas Polsek Rawas Ilir BPBD Muratara. Jangan lewatkan Sumatera Selatan hari ini. Hanya di TVRI Sumatera Selatan. Sebagai lembaga penyiaran publik, TVRI Sumatera Selatan menjunjung tinggi sinergisitas menuju TV kelas dunia, menciptakan Indonesia cerdas, menyongsong Indonesia maju. TVRI Sumatera Selatan bertekad menjadi TV publik, mampu menjembatani kepentingan masyarakat dan pemerintah. Ya, terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam dialog menyongsong Indonesia Maju dan kita akan melanjutkan perbincangan kita yang sempat terputus tadi. Dokter, kita lanjutin tadi perbincangan kita. Nah, tadi saya penasaran kalau misalkan untuk anak-anak maupun dewasa ya, sebetulnya di umur berapa sih kita tuh bisa menggunakan make up atau skincare itu? Nah, jadi sebenarnya supaya kita bisa mengerti bahwa yang namanya skincare itu sudah diperkenalkan dari bayi. Betul, Ya kan, betul. ada sabun baby gitu Iya. ya, kemudian ada pelembab ya, kemudian ada sunscreen juga gitu. Jadi mulai dari umur bayi pun kita sudah memperkenalkan skincare Tapi ya. yang sesuai dok ya? Harus sesuai dengan usia, jenis kelamin, jenis kulitnya gitu ya. Jadi penggunaan sunscreen juga kadang-kadang kan jadi kontroversi. Umur Iya. berapa sih? Padahal dari umur anak-anak 2 tahun itu juga sudah digunakan si sunscreen ya, atau sunblock atau tabir surya itu sudah digunakan gitu. Apalagi anaknya aktivitas di luar juga. Dan yang paling penting adalah bagaimana kita melihat kandungan dari skincare itu. Pertama kandungannya, kemudian caranya ya, cara mereka membelinya di mana sih gitu ya. Karena kan kita juga harus tahu nih banyak produk-produk yang tanda kutip online gitu ya, yang tadi dikatakan bahwa racikan-racikan yang kandungannya kurang Jelas gitu ya, tanpa label POM gitu, berarti kan belum ada sesuatu yang legal untuk diedarkan. Nah itu yang harus penting. Sehingga banyak sekali kasus-kasus yang kita temukan itu biasanya saya, Bu ada contohnya nggak apa yang dipakai gitu ya. Mereka kadang-kadang bawa, atau misalnya kalau lupa waktu kontrol berikutnya dibawalah tuh si skincare-nya, produknya dengan warna yang macam-macam ya. yang kuning Dan terang, itu udah gitu. dari bentuknya aja udah kita Udah lihat, oh kelihatan ini ya. sudah mengandung merkuri atau hidroquinon ataupun steroid ya, dari
kemasannya, dari bentuknya. Dan itu jangan salah loh, bukan yang dari harga murah saja. Kadang-kadang harganya juga berjuta-juta, mahal, cukup mahal. Dan apakah itu berbahaya, Dok, biasanya? Ya, Berbahaya nggak kalau misalkan kayak gitu? iya, jadi tidak dilihat dari harganya ya. Jadi mulai dari harga yang murah, mungkin yang ada di pasar 16, mungkin juga ada ya. Iya, betul. Sampai yang di toko-toko kosmetik yang Besar cukup mahal ya. harganya. Itu kalau kita perhatikan benar kandungannya, itu wah ini ada yang harus ditandai nih gitu. Dan itu masyarakat kan kadang-kadang gini, bangga loh pakai produk yang mahal gitu ya. Atau misalnya ini produk Korea misal atau produk luar gitu ya. Nah, kalau ada ketidakcocokan itu pasti wajar karena jenis kulit kita ini berbeda. Ya, jenis kulit kita itu khas sekali, berbeda dengan kulit orang Korea, Iya, betul, ya, betul. yang dia 4 musim. Sedangkan produk-produk kosmetik tersebut biasanya dilakukan tes, ya, tes sebelum dia diedarkan, itu dites pada kulit yang Orang di Korea, orang mereka ya, maksudnya di negaranya mereka gitu, dan tentu saja menurut mereka baik. Tetapi untuk di kulit kita itu belum tentu cocok, Iya, gitu benar-benar. ya. Kadang-kadang cocok di awal. Setelah beberapa kali penggunaan atau berapa lama penggunaan mulailah timbul suatu efek sampingnya. Jadi kalau efek samping kosmetik itu bisa terjadi langsung atau akut, atau bisa setelah pemakaian berulang. Makanya kita harus hati-hati, dilihat dulu kandungannya apa ya gitu ya. Misalnya ada parabennya kah sebagai pengawet, ada pewarnanya gitu ya. Kalau ini ada contoh-contohnya nih, kita bisa lihat ya. Mungkin agak diperlambat ya gerakan ininya, gambarnya, sehingga bisa jelas gitu ya. Karena ini kasus-kasus yang kita temukan. Ini contoh-contoh, ini kosmetik, dekoratif terus boleh. Nah, itu harus diwaspadai pewarnanya. Jangan sampai nanti menggunakan lipstik ternyata ada kandungan kadmium yang itu menjadi efek toksik juga ya. Kita lihat mungkin ada contoh gambar-gambar yang tadi kulit ada ya. kasus-kasus kita temukan. Kasus-kasus pasien ya seperti ini salah satu efek samping. Kita lihat ya, ini pasien ya, kita temukan dengan melasmanya yang bertambah parah. Ini real melanosis, ini penggunaannya ini akibat bisa karena penggunaan merkuri atau dengan hidroquinon dengan dosis atau konsentrasi yang berlebihan. Dan tidak hanya wanita tapi juga laki-laki ya, siapapun bisa ya papar. Jadi dengan datang dengan kondisi seperti ini, itu kita biasanya ibu dengan kondisi kayak gini, saya atau kita tidak bisa memberikan harapan yang berlebihan, karena kadang-kadang lesi kulit yang seperti ini menetap, sulit sekali diobati. Nah, jangan sampai nanti masyarakat kita terkena seperti itu. Nah, ini juga ya, yang tadi perempuan yang bercak kemerahannya itu justru tambah parah gitu ya. Aknenya yang tadi artinya disangka membaik gitu, ternyata dia bertambah parah. Dan juga ada kelainan yang ditimbulkan akibat penggunaan cat rambut. Ya, mungkin bisa ditampilkan nggak gambarnya ya? Cat rambut itu bisa sampai bengkak. Ya, wajahnya sampai kita istilahnya udem ya, karena penggunaan cat rambut dan kemudian salah satu bahannya dia alergi, itu bisa sampai harus dirawat. Pernah ada kita rawat karena sangat mempengaruhi juga ya, bukan hanya kulitnya tetapi sampai ke lapisan kulit bagian dalam dan kita sebut dengan angioedem. Nah, itu harus dirawat. Jangan sampai terjadi gangguan yang lebih berat. Kemudian juga di kuku ya. Nah, kuku nih itu juga kan sesuatu bentuk cat kuku atau nail art gitu ya. Itu juga bisa terkena
Nah, ini kita lihat ini yang tadi ya, yang penggunaan steroid ya, ini yang akronosis juga kita bisa lihat bahwa iritasi penggunaan bedak atau misalnya pelembab atau toner yang sering, karena biasanya mengandung alkohol ya, dia sering bukan hanya ditepuk tapi digosok-gosok gitu ya, sehingga timbul kemerahan. Lalu berikutnya juga ada efek karena kelainan kuku tadi, terus bibir. Nah ini ya, ini akronosis. Coba kalau kita lihat seperti ini, itu lebih sulit sekali ya. Kadang-kadang kita memerlukan tindakan laser, tapi tindakan laser itu tidak menjanjikan juga ya. Artinya kita harus pilih-pilih, dan siapa yang harus mengerjakan tindakan itu juga harus jelas gitu ya. Harus dokter kulit, SPDVE yang harus mengerjakan gitu ya, dan harus jelas alat lasernya apa yang dipakai gitu ya, jangan sampai justru bertambah parah. Nah ini ya, kita lihat tuh rambut ya, yang sebelah kalau udah merah begitu agak dari seluruh kepala sampai ke arah muka itu karena cat rambut padahal, ya. Nah yang sebelah karena penggunaan serum rambut yang tadinya si pasien mau menumbuhkan rambut gitu ya, tapi justru tambah parah kemana-mana. Nah ini kan justru akan memerlukan pengobatan yang lebih lama dan juga biayanya pengobatannya juga akan lebih cukup besar ya untuk mengembalikan yang menjadi sembuh gitu ya, perbaikan. Nah ini juga bibir, gelap ya, Dok, lipstick ya. Memang sekarang kan ada tren make up smoke gitu ya. Tapi ini bukan loh ya, bukan trennya, tapi memang karena akhirnya bercak kehitamannya itu menetap. Penggunaan lipstick yang banyak sekali zat pewarnanya yang tidak boleh digunakan ya. Ini juga di ketiak ya, di ketiak tuh penggunaan deodoran yang pewanginya berlebihan dan terus menerus dipakai sehingga menimbulkan iritasi berulang-ulang ya. Jadi bukannya tambah jadi putih tapi malah tambah jadi hitam di ketiak gitu ya. Jadi banyak sekali Mbak Seli itu kasusnya, makanya memang perlu ya. Ini cat kuku ya, kita lihat tuh kukunya malah pasien datang, kenapa ini dokter gitu kan, udah hampir semua kuku gitu ya. Jadi perlu perbaikan ya. Kuku itu kan lebih lama gitu ya, karena harus sabar ya Bu gitu ya. Regenerasinya juga Dok ya. Menghilangkan efek dari penggunaan kosmetik. Aduh bahaya sekali Dok ya. Tadi miris sekali memang masyarakat yang katanya awalnya mau cantik malah gara-gara salah produk malah sebaliknya Dok ya. Nah kalau dari Mbak Nora sendiri Mbak, ditemukan dari BPOM itu produk-produk apa sih yang paling banyak ilegal ataupun yang berbahaya? Apakah make up atau dari hair care mungkin kata dokter tadi, seperti apa? Ya, kalau dari hasil pengawasan yang kita lakukan itu mayoritas yang tanpa izin edar atau ilegal atau yang mengandung bahan berbahaya atau bahan dilarang itu adalah dia pemutih. Oh malah pemutih. Pemutih, krim-krim ya. Itu yang mayoritas. Yang memang sampai sekarang banyak sekali produk-produk yang masih beredar, terutama itu di pasar-pasar, di kalangan. Ya krim-krim, dia bilang krim dokter padahal nggak tahu dari mana asal usulnya ya Mbak ya. Jadi bukan produk yang memiliki izin edar Badan POM. Apakah itu termasuk yang melalui obat Mbak yang sering ditemukan, katakan obat yang mengandung kolagen ya Dok ya kalau nggak salah ya, itu juga sering ditemukan nggak Mbak Nora? Oke, kalau untuk kosmetika yang mengandung obat maka itu harus diberikan oleh dokter. Karena bukan kosmetik Mbak, kalau mengandung obat berarti obat. Obat ya. Betul. Tapi kalau kosmetik dia memang mengandung bahan-bahan kosmetik. Karena kosmetik itu kan diperjualbelikan secara bebas. Bebas ya. Tetapi kalau krim racikan dokter, dari dokter ada ditambahkan obat gitu, itu harus ke dokter.
Kalau di luar itu jangan ya, Mbak, Jangan. ya? Jadi penggunaannya di bawah pengawasan dokter, kemudian konsultasi ke dokter. Betul. Supaya tidak memang memiliki efek. Banyak sekali penjualan secara online yang mengatasnamakan krim dokter, Iya, betul, krim betul, racikan Mbak. gitu ya. Nah itu yang menjadi memang pengawasan kami di media online ini memang luar biasa. Ya, Masya Allah pokoknya. Ya jadi tidak hanya di kosmetik, obat-obat juga. Jadi kita punya patroli cyber. Patroli cyber di fungsi penindakan di kita itu yang mereka mengawasi secara terus-menerus intens, kemudian melaporkan secara berkala ke Badan POM, kemudian Badan POM akan ke Komdiji untuk men-take down mana-mana yang produk-produk yang mereka jual itu produk-produk ilegal atau produk-produk yang dilarang atau dari hasil public warning Badan POM mengandung bahan tertentu gitu ya. Tapi tidak semua merek itu, hanya batch tertentu. Nah itu masih mereka jual. Itu juga menjadi pengawasan kami juga. Jadi memang Badan POM ini kerjanya ekstra sekarang ya Mbak ya. Di luar di dunia nyata juga, di medsos juga ini kadang memang cepat sekali persebaran dunia perskincarean maupun juga makeup yang berbahaya ini luar biasa sekali. Tapi mungkin kita akan melanjutkan perbincangan kita Mbak Nora sama dokter ya terkait dengan perskincarean atau makeup yang berbahaya ini. Tapi setelah jeda berikut pemirsa tetaplah bersama kami. Pagi Bu Lita. Pagi. Wah, usahanya sudah mulai maju ya Bu? Ya, biasa usaha kecil-kecilan. Jangan salah loh Bu, usaha seperti Ibu ini atau yang sering kita sebut dengan UMKM, salah satu penunjang ekonomi rakyat loh Bu. Anyaman rotan berupa piring, caping, tudung saji, dan aneka keranjang lainnya adalah kerajinan tangan khas Dusun Muara Tenang, Kota Pagar Alam. Dan menjadi cenderamata bagi wisatawan yang berkunjung ke kota wisata Pagar Alam. Industri kecil ini ditekuni masyarakat secara turun-temurun. Ada 95 UMKM anyaman rotan yang tersebar. 235 orang tenaga kerja terserap dengan nilai investasi Rp674.300.000. Bu, saya beli ini ya, tolong dibantu hitung, tapi jangan mahal-mahal loh Bu. Katanya Bapak mau membantu UMKM, kok nawar? Namanya juga pembeli, nawar boleh dong Bu. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam dialog Menyongsong Indonesia Maju dan kita akan melanjutkan perbincangan kita. Nah Mbak Dora, kita melanjutkan, oh ini ada telepon juga dari pemirsa di rumah, boleh? Kita angkat telepon dulu dokter dan Mbak Dora ya. Halo, Assalamualaikum. Iya, waalaikumsalam. Halo, dengan siapa di mana? Dengan Sari di Sekip. Sari di Sekip. Boleh Mbak Sari pertanyaannya? Mau bertanya, sebenarnya kalau untuk jerawat itu skincare apa yang aman dan yang aman untuk kulit kita kalau dipakai jangka panjang, Mbak? Sudah cukup? Ada ya, lagi? Cukup. Oke, terima kasih Mbak Sari. Dokter dulu atau Mbak Nora dulu mungkin? Dokter dulu ya. Dokter dulu, nanti Mbak Nora ini melengkapi.
Iya, jadi skincare yang aman untuk akne. Akne, ya. iya betul. Nah, akne itu kan merupakan suatu kelainan kulit ya. Jadi maka skincare yang digunakan adalah skincare untuk akne. Jadi khusus memang digunakan untuk akne gitu ya. Jadi dan harus diperhatikan bahwa tidak ada skincare yang digunakan jangka panjang. Artinya kita harus lihat ya, penggunaan skincare itu kadang-kadang kita harus lihat bagaimana jenis kulitnya. Tentunya kalau yang tadinya sudah aknenya membaik ya, sudah mendapat pengobatan juga dari dokter. Nah, skincare-nya ini tentu akan diganti dengan skincare yang memang khusus untuk kulit yang tergantung nanti jenis kulitnya, apakah dia kulitnya normal, jenis kulitnya, ataukah kulitnya kering, ataukah kulitnya berminyak. Jadi nanti itu makanya digunakan diperlukan kontrol. Jadi setelah aknenya membaik gitu ya, kemudian nanti baru kita obati, kita anjurkan penggunaan skincare tergantung dari jenis kulitnya. Gitu ya. Jadi nanti ada perubahan dok ya? Iya, yang penting aknenya diobati dulu. Karena kalau akne tidak diobati, dia menjadi berat dan itu akan menimbulkan komplikasi. Nah, itu yang harus kita cegah. Makanya selain pengobatan juga penggunaan skincare-nya harus tepat untuk kulit akne. Jadi harus difokusin satu-satu, ketika akne dulu dok ya, kita beresin ya, baru lanjut lagi. Biasa mau pakai yang ini aja dulu gitu ya. Jadi tidak karena ada beberapa formula khusus untuk skincare pada pasien-pasien pasiennya. Jadi emang paling aman itu langsung ke dokter aja deh untuk skincare ini dok ya. Jadi kita bisa konsultasi dan bisa tahu jenis kulit kita juga, jadi lebih jelas gitu ya. Nah, balik lagi ke Mbak Nora mungkin Mbak ya, untuk yang di wilayah Palembang sendiri nih Mbak, paling tinggi untuk penemuan produk ilegalnya itu apa sih Mbak kira-kira? Ya. Penemuan produk jenis kosmetiknya ya. Jenis kosmetik itu masih yang menduduki adalah pemutih kulit. Pemutih kulit ya. Pencerah. Instan tadi. Pencerah ya. Jadi krim-krim racikan untuk pencerah kulit wajah. Itu yang masih menduduki. Yang kedua adalah lipstik. Oh, lipstik. Lipstik yang mana mereka mengandung K3. Pewarna K3 kan tidak boleh. Ya. Karena juga efeknya tidak baik untuk kesehatan. Nah, itu merah K3 itu biasanya merahnya bukan untuk kosmetik tuh. Ya gitu ya. Jadi produknya pasti dilarang. Ya. Nah, kemudian selain itu adalah produk yang ini dokter powder bedak. Bedak itu mereka meniru, memalsukan brand-brand tertentu. Kan masuk kalangan brand-brand yang ternama gitu ya. Tidak perlu saya sebutkan gitu. Ternyata itu palsu, sedangkan masyarakat kita yang di pedesaan mikirnya ini saya pakai brand ternama nih gitu. Padahal bukan. Karena ada brand tertentu yang dia tidak mengeluarkan produk untuk kecantikan, tetapi perawatan atau sebaliknya. Nah, jadi memang ini menjadi memang permasalahan atau yang memang tantangan besar kita ya. Bagaimana kami harus mencerdaskan masyarakat. Karena supply and demand itu selagi masih ada permintaan, maka akan terus ada yang produksi. Ya kan? Kita sudah pengawasan ke sarananya, produksinya, distribusinya. Ya kan, dengan pengawasan dan tindakan-tindakan hukum. Tapi ketika masyarakat masih meminta, nah mereka akan memproduksi di tempat lain nih, gitu ya. Sudah kita ibarat kata sudah kita tindak di tempat ini, pindah. Produksi tempat mana. Nah, pemberdayaan masyarakat ini dengan mencerdaskan masyarakat. Topik kosmetik, tentu saja kami berkolaborasi dengan asosiasi ya, dengan IDI, IAI, GP Farmasi. Tidak lepas juga kami dengan tokoh masyarakat Komisi 9 masuk ke desa-desa. Kami melakukan KIE, komunikasi, informasi, edukasi. Tidak hanya produk pangan tetapi semua produk yang menjadi pengawasan kita
yang memang seperti Dokter Yuli sampaikan, dari kita lahir itu sudah menggunakan produk kosmetik. Sabun itu kan kosmetik. Oh iya. Ya, bedak bayi kosmetik juga. Jadi dari kita lahir sampai kita meninggal pun ada yang pakai masih kosmetik. Kosmetik, betul. Gitu ya. Memang sangat dekat, friendly lah kosmetik dengan kita ya. Maka kita harus berhati-hati tadi Mbak. Betul. Ya. Oke, ini ada telepon lagi dari. Halo, assalamualaikum. Ya, halo. Halo. Halo, dengan siapa di mana? Halo, Dok, dengan Putri, Dok. Oke, Putri, silakan pertanyaannya. Dok mau tanya, gimana caranya kita tahu kalau kita tuh perawatan misal di kayak klinik gitu, tapi biar kita nggak ketergantungan sama krimnya, Dokter. Oke, biar nggak ketergantungan Dok gitu Dok, sama krim. Iya. Tidak ketergantungan krim, Dokter. Oke, terima kasih ya Putri. Silakan dokter mungkin pertanyaannya. Ini sering sekali berulang-ulang Banyak ya, yang nanya ini dok. Ketergantungan. Itu nanti saya jadi ditangkap pada menyebabkan ketergantungan. Jadi adiktif. Ya, jadi adiktif. Sebenarnya gini, kita selalu setiap kali berobat kita selalu menjelaskan bahwa tidak ada kata ketergantungan. Nanti jadi ketergantungan obat. Nah, saya dicari-cari. Berbahaya dong. Berbahaya dong. Gitu, enggak ya? Jadi Mbak Putri, jadi kosmetik atau pengobatan dokter itu ada dosisnya. Dan harus diperiksa bagaimana kemajuan terapinya, pengobatannya gitu ya. Dan tidak digunakan berulang-ulang. Artinya tidak boleh dilakukan copy resep lagi, dibeli lagi gitu ya. Karena ada produk-produk tertentu yang memang ada batas waktunya. Misalnya 3 bulan setelah menggunakan harus diganti atau diturunkan dosisnya gitu ya. Jadi nggak ada kata ketergantungan gitu ya. Jadi yang sekarang yang harus kita ingatkan ke pasien bahwa penggunaannya harus sesuai dengan anjuran dokter. Ya, karena kadang-kadang resep kita udah buat ya, kita berikan sesuai dengan kondisi kulit pasien, ditulis misalnya penggunaannya hal tipis gitu, hanya digunakan malam. Nah, kadang-kadang pasiennya menggunakannya tebal-tebal biar cepat sembuh katanya. Iya, padahal salah juga gitu dok ya. Harusnya mengikuti aturan pakai gitu ya, harus digunakan tipis, hanya boleh digunakan malam. Ikuti aturannya gitu ya. Kemudian ada yang masa cuma malam aja, karena beberapa kosmetik atau obat-obat yang kita racik itu memang hanya boleh dipakai pada malam hari karena tidak menimbulkan iritasi dengan pengaruh sinar matahari. Nah, justru itu nanti dipakainya 2 kali, pagi sama malam. Nah, akhirnya efeknya kan gitu bukannya membaik tapi malah menimbulkan efek samping lainnya gitu. Nah, itu yang harus diperhatikan. Kemudian biasa kita anjurkan untuk kontrol ya. Kontrol ini penting karena kita melihat oh ya terjadi perbaikan, maka dosisnya akan kita turunkan, penggunaannya juga yang tadinya mungkin tiap malam gitu ya, jadi cukup seminggu 3 kali gitu ya. Jadi tidak ada ketergantungan harus sampai nanti lesi kulit sudah baik, maka kita akan anjurkan oke, boleh pakai skincare yang ringan, yang sesuai dan kandungannya baik. Ya. Jadi yang ini obat, karena kalau yang diresepkan oleh dokter itu kan sudah mengandung obat. Jadi memang tidak dipakai terus-menerus, ada jangka waktu dan penggunaannya juga terbatas. Jadi jangan dokter-dokter dibilang membuat ketergantungan obat. Wah, kami dicari-cari nanti gitu ya. Karena sejatinya juga para dokter itu akan memberikan yang terbaik dok ya untuk pasien-pasiennya. Jadi tidak ada kata ketergantungan itu dok ya. Tergantung kita konsultasinya seperti apa, jenis kulit kita seperti apa. Untuk terbaik bagi kulit kita itulah ya dok ya. Oke. Kadang-kadang juga tidak disupport dengan makanan mungkin dok. Makanan yang baik, nggak mau makan sayur tapi mau kulitnya bagus, makannya gitu gorengan ya. terus dok ya. Nggak mau makan buah gitu ya.
pengen kulitnya bagus ya nggak bisa dong gitu ya. Harus seimbang jadi dok ya, ya itu sama yang pola perlu diedukasi gitu ya. Oke, luar biasa. Nah, mungkin setelah ini kita akan membahas dok bagaimana sih cara kita merawat kulit yang baik untuk perempuan maupun juga laki-laki khususnya ya. Tapi setelah jeda berikut pemirsa tetaplah bersama kami. Psikologi Populer kembali hadir menjumpai Anda bersama saya Rifda Alda Ufaira. Mengatakan ABK itu cuman hanya fisik ya kebanyakan, tapi secara intelektual itu juga ada yang kategori ABK juga. Kalau masalahnya intelektual dan sosial itu masuk dalam kategori ABK. MPD sendiri ini merasa dirinya itu lebih baik dari orang lain. Toxic relationship itu adalah hubungan di mana salah satu pihak itu tuh ada yang merugikan pihak lainnya. Bahkan bukan cuma satu pihak, kadang kedua belah pihak juga bisa merugikan hubungan tersebut. Generasi gitu ya, itu memang ada perbedaannya. Dalam artian juga kita memiliki perilaku seperti ini gitu ya, atau bisa dikatakan kita memiliki suatu kondisi yang seperti saat ini. Ya, terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam dialog Menyongsong Indonesia Maju, dan kini kita akan melanjutkan perbincangan kita. Dok, tadi sempat kita terputus, saya akan menanyakan mengenai bagaimana sih kita selayaknya untuk menjaga kulit kita agar tetap sehat, mungkin secara alami, untuk agar jangka panjangnya sehat, terus untuk baik maupun untuk perempuan maupun juga laki-laki. Ya, jadi yang penting adalah mencintai kulit seperti menjaga hati. Ya artinya gini loh, kita punya keinginan, oh kulit kita mau bagus nih gitu ya, pasti ada syarat dan ketentuannya dong gitu ya. Jadi harus ada misalnya konsumsinya bagaimana, apa yang harus dihindari gitu ya. Sayur buah itu wajib setiap hari gitu ya. Terus mengurangi minuman yang manis ya, kandungan atau karbohidrat atau produk-produk yang mengandung gula tinggi itu harus dikurangin benar, jauh harus dihindari sama sekali kalau bisa. Ini ya. ada telepon lagi dok. Oh iya, boleh. Boleh, halo, assalamualaikum. Halo, halo, dengan siapa di mana? Halo, dengan Yanti di Palembang. Ya, silakan Mbak Yanti, pertanyaannya. Iya. Ini saya mau bertanya, bagaimana cara menghilangkan flek-flek di wajah dan mencerahkan wajah, dokter? Itu saja, Mbak. Oke, terima kasih Mbak Yanti. Mungkin ini selain dari krim dokter atau mungkin secara alami kali dok ya, yang bisa digunakan di rumah. Silakan dok. Terima kasih Mbak Yanti, ini banyak yang tanya seperti itu ya, karena flek ini juga sangat mengganggu penampilan ya, kemudian memerlukan pengobatan dan perawatan kulit yang cukup panjang. Artinya kenapa? Karena kita harus tahu bagaimana pigmentasi itu terjadi ya, yang berperan itu adalah sel melanosit ya, yang ada di dalam badan kita juga banyak faktor genetik, pengaruh lingkungan seperti sinar matahari yang intens gitu ya, sangat berperan dalam kejadian timbulnya atau melasma ya, fleknya bukan hanya di muka, di seluruh badan juga bisa. Kemudian juga penggunaan obat ya, bukan hanya hormonal saja, tetapi beberapa obat juga bisa menimbulkan flek pada kulit kita ya, seperti penggunaan minoxidil, obat-obat antibiotik tertentu itu bisa memicu
hiperpigmentasi pada kulit kita. Kulit tadi. Nah, jadi itu dulu kita harus tahu pengaruh-pengaruh tersebut apakah ada di dalam kita gitu ya, dalam diri kita gitu. Misalnya kita banyak pengaruh karena bekerja di luar di lapangan yang intensitas mataharinya juga tinggi gitu ya. Juga masak. Ini kadang-kadang ibu-ibu nggak nyadar bahwa dengan memasak itu panas dari kompor, uap minyak itu bisa menimbulkan atau memicu kejadian melasma. Ya. Kemudian juga sinar biru. Jadi dari HP, dari gadget itu mempengaruhi juga kejadian melasma. Jadi itu harus dihindari dulu faktor-faktor yang seperti itu tadi ya. Kemudian penggunaan kontrasepsi yang mengandung hormonal itu juga harus dihindari. Kemudian juga penggunaan kosmetik ya kosmetik itu jangan sampai menggunakan krim-krim pemutih yang abal-abal atau yang dijual kita tidak tahu kandungannya apa, hanya menjanjikan kulit putih. Nah itu harus dihindari dulu. Setelah itu nanti baru kita akan evaluasi kelainan kulitnya gitu, kedalaman fleknya gitu ya, itu harus tahu sehingga kita bisa menentukan jenis obat yang kita pakai. Nah, obat-obat yang kita resepkan itu tidak boleh diulang-ulang terus-menerus karena ngerasa cukup baik gitu ya, bagus, maka dipakai terus gitu. Nah, itu justru akan menimbulkan kondisi kulit yang mengganggu atau menjadi timbul penyakit yang efek samping lainnya, efek samping dari penggunaan krim-krim yang kita resepkan, tetapi dengan diam-diam gitu ya, diresep ulang, dikopi ulang, di apotek beda-beda gitu. Nah akhirnya justru menimbulkan masalah baru gitu ya. Jadi ikuti aturan dokternya gitu ya. Misalkan ibu pakai ini 2 minggu pertama biasanya kita anjurkan untuk kontrol, untuk melihat respon obat ya. Kemudian jangan lupa pakai sunscreen. Sunscreen kalau kita menggunakan krim malam yang masyarakat kan sudah familiar ya dengan krim malam, kemudian dengan sunscreen. Nah jangan lupa menggunakan sunscreen. Jadi sunscreen itu melindungi kulit kita juga ya, karena kita tahu bahwa pengaruh sinar matahari akan memperburuk melasmanya, gitu ya. Jadi kalau sudah menggunakan krim malam yang mengandung bisa golongan asam retinoat misalnya ya, itu dia pagi, siang itu harus pakai sunscreen. Gitu ya. Dan penggunaannya juga harus disesuaikan dengan kondisi kulit kita, mulai dari konsentrasi ya, konsentrasi yang rendah dulu baru kita naikkan gitu. Jangan ujuk-ujuk langsung mau kinclong dengan dosis yang tinggi, mau instan ya. Itu seperti tadi gambar yang tadi efeknya ya gitu. Dan harus sabar. Karena kalau dibilang ketergantungan, yang menyebabkan, yang menghasilkan pigmen itu selnya ada di badan kita gitu ya. Jadi kita mengendalikan hal itu. Lalu yang paling penting adalah sebenarnya kita harus menghilangkan stigma dalam masyarakat bahwa kulit putih, kulit yang berwarna putih atau kulit yang berwarna cerah itu lebih baik dibandingkan kulit yang berwarna gelap. Nah, mitos ini harus dihilangkan. Karena apa? Justru dengan kulit yang sawo matang ini gitu ya, yang justru menimbulkan kesan yang sebenarnya dari dari segi estetik justru yang kulit yang paling bagus gitu. Ya benar nggak? Coba kalau lihat di di ajang-ajang kecantikan nasional ya, yang udah tingkat dunia gitu ya, itu kan selalu yang menang coba yang kulitnya yang pasti yang coklat, eksotik, sawo matang gitu. Itu justru harus kita pertahankan karena apa? Dengan kulit yang berwarna sawo matang ini, kulit Asia, kulit Indonesia itu justru mempunyai pertahanan terhadap sinar matahari lebih baik dibandingkan kulit yang berwarna putih atau cerah gitu tadi, ya. Dok ya. Coba kita perhatikan bahwa kulit-kulit berwarna putih ya, atau yang lebih ke arah kuning, lebih cerah, itu justru mempunyai resiko timbul flek lebih berat, kemudian kanker kulitnya akan lebih
mudah menyerang gitu. Malah Ya, karena lebih tidak strong ada kita ya, perlindungan Dok. dari sinar matahari. Oke, malah Jadi, lebih strong kita tadi iya, kulitnya, Dok, ya. artinya kita harus mempromosikan, mengedukasi bahwa dengan kulit yang kecoklatan gini justru baik gitu ya. Yang penting sehat, artinya kulitnya tidak ada gangguan kelainan kulit yang bisa menimbulkan fungsi kulit menjadi berubah. Oke, luar biasa. Nah, mungkin dari Mbak Nora sendiri, Mbak, terkait dengan bagaimana cara kita mengecek produk-produk yang aman atau kita bisa ngecek BPOM itu di mana sih? Singkat aja mungkin, Mbak, karena kita mau closing. Oke. Untuk mengecek produk yang aman tentu saja identik dengan bahwa produk itu adalah produk yang legal. Kalau legal berarti sudah bisa dikatakan dijamin keamanan mutu dan manfaat dari produk. Mengecek registrasi atau izin edar bisa dilakukan untuk produk kosmetik, dicek di websitenya Badan POM, www.pom.go.id di produk terregistrasi, atau kita bisa download ya di Play Store, smartphone, itu aplikasinya cek BPOM atau BPOM Mobile. BPOM Mobile. Oke, atau nanti mau ngecek masyarakat, boleh silakan telepon ke kita atau WA, kita ada layanan informasi di 0821 331 33179. Jadi boleh menanyakan ke kita. Ya, banyak beli online nih gitu ya. Sebelum beli, untuk ini terdaftar nggak ya? Monggo silakan. Dengan senang hati kami akan melayani. Terbuka untuk sangat terbuka. Tadi. Oke, luar biasa sekali sudah kita bahas kupas tuntas baik dari produk maupun juga dari perawatan juga, dokter ya. Terima kasih Dokter Yuli, Mbak Nora sudah memberikan pengawasan dan juga pemahaman kepada masyarakat di rumah terkait dengan cantik itu nggak instan tadi ya. Oke, dan pemirsa di rumah, luar biasa sekali perbincangan kita sore hari ini. Begitu banyak hal yang dapat kita pelajari bahwa cantik sejati tidak diperoleh secara instan, apalagi dengan mengorbankan kesehatan. Karena pada akhirnya kulit yang sehat dan kepercayaan diri yang tulus adalah kecantikan yang sesungguhnya. Akhir kata, saya Sally Aulia Ramadhanti, mewakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Terima kasih dan sampai jumpa.